Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada yang bertanya apa hukumnya seseorang bekerja di bank konvensional. Sahabat yang dirahmati Allah, saya harus menyampaikan 3 pendapat ulama yang berbeda tentang hal ini sebelum nanti saya menyampaikan pendapat pribadi. Bahwa memang para ulama terpecah menjadi 3 golongan. Ada yang tidak mempermasalahkan. Ini ulama-ulama yang cenderung liberal. Beliau-beliau berpendapat dengan surah Ali Imran ayat 13 ya, dalilnya atau manqul anhu-nya, pengambilan dalilnya, istinbat dalilnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tidak boleh kalian memakan riba ad'afan mudha'afatan, yang berlipat ganda. Jadi yang diharamkan ya, la-nya tadi la nahyi, larangan, itu adalah yang ad'afan mudha'afatan, yang berlipat ganda. Kalau sekarang bank konvensional hanya ngambil 9% ya bunganya gitu, marginnya itu belum masuk ad'afan mudha'afatan, tidak mencekik katanya. Itu sangat wajar karena ada administrasi, ada harus bayar karyawan, ada harus sewa gedung atau membangun gedung dan biaya operasional lainnya, yang itu sangat wajar katanya. Jadi tidak ad'afan mudha'afatan, tidak berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini, ulama-ulama yang tadi cenderung liberal itu mengatakan bank konvensional tidak masuk ke wilayah ya ribawi ya, karena tidak mencekik, tidak ada afan mudha'afatan. Itu yang pertama. Yang nomor kedua, ada yang mengharamkan mutlak. Hatta bukan hanya pegawai langsung berurusan dengan ribawi, hatta satpamnya pun, hatta ya OB-nya gitu ya, cleaning service-nya, semua yang membantu ke situ itu juga haram dikerjakan. Ya dalilnya ya ini ulama-ulama teman-teman kita dari salaf ya, para ulamanya Syekh Albani, ada Syekh Sholih Fauzan, ada ya Syekh Abdullah bin Bas dan lain sebagainya, itu memutlakan haram dengan dalil tentu Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya, mengharamkan riba mutlak gitu. Mau ad'afan mudha'afatan, mau sedikit marginnya, itu tetap hukumnya riba. Juga termasuk satpamnya, OB-nya, sekretaris, semuanya kena ya. Padahal tidak bersangkutan dengan uang, misalnya ini cleaning service, tapi juga masuk juga ke keharaman. Kenapa? Karena berdalil di surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yaitu tidak boleh tolong-menolong kepada dosa dan permusuhan. Nah, dosa riba berarti satpam kan menolong tuh. Berarti cleaning service ikut menolong, membantu gitu kesuksesan itu ribawi itu. Maka termasuk satpamnya, termasuk cleaning service-nya, termasuk semuanya, supirnya misalnya, supir operasional, mobil operasionalnya, itu juga masuk wilayah pekerjaan yang diharamkan. Ada yang nomor ketiga, ulama ketiga itu sedikit ada toleransi bahwa ya haram, betul haram, tetapi tidak sekonyong-konyong diharuskan umat Islam harus serta-merta ketika itu meninggalkan bank konvensional. Harus ada step by step, ada dakwah di mana harus ada ya tadi step by step, karena kalau langsung kolab umat ya, semua akses keuangan akan diakses oleh orang-orang kafir. Orang-orang Islam tidak punya akses keuangan, dan ini berbahaya bagi ekonomi umat dan ujungnya berbahaya bagi keimanan umat. Kalau umat semuanya miskin, semuanya melarat karena tidak punya akses perbankan, karena ulamanya mengharamkan mutlak, ini berbahaya. Harusnya kita bangun bank syariah dengan perlahan, langsung menyaingi konvensional
sudah artinya berdakwah dengan secara step by step. Termasuk salah satunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau memaklumi dulu untuk sementara ya banyak istighfar, sementara dengan harus mempertimbangkan ada anak istri, tidak sekonyong-konyong langsung keluar. Ya kalau secara pragmatis sih nyari dulu gitu ya pekerjaan selain di bank, sambil tetap di sini dalam unsur keterpaksaan karena harus menafkahi anak istri tetap di bank. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan baru bisa meninggalkan dengan serta merta. Begitu. Ini ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang lebih toleran di tengah ya, lebih moderat. Terlepas dari tiga pendapat itu, teman-teman sekalian, tentu setiap kita punya pendapat, punya persetujuan dan punya keyakinan, silahkan amalkan yang kita yakini. Tetapi kalau nanya ke saya, ya tentu lebih hati-hati kita menghindari ya al-ikhraj minal ikhtilaf. Maka cari saja pekerjaan lain, itu lebih menenteramkan dan lebih menyelamatkan. Karena kita bukan hanya nyari makan saja, tapi mencari keberkahan, itu lebih aman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.